adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Sudah sejauh mana persiapannya untuk mengikuti UTBK SNBT 2023? Supaya persiapannya makin matang, yuk kita kerjakan beberapa soal SNBT penalaran matematika. Langsung ke soal yang nomor 1. Berikut ini disajikan diagram lingkaran mengenai jenis pengeluaran pada penerbitan buku. Jika suatu edisi buku memiliki biaya pembelian kertas sebesar 56.250.000, berapakah besar biaya promosi untuk edisi buku tersebut? Nah, karena di sini disajikan diagram lingkarannya, maka kita langsung cek, kita hubungkan antara soalnya dengan gambar diagramnya. Di sini ada biaya pembelian kertas sebesar 56.250.000. Pembelian kertasnya di sini adalah sebesar 25%. Kemudian biaya promosinya adalah sebesar 10%. Sehingga kalau dirupiahkan berapa besarnya biaya promosi ini? Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, kita bisa menggunakan perbandingan senilai 25% per tadi biaya promosinya adalah 10%. Ini harusnya 10% ya, bukan 20%, maaf. Oke, sama dengan tadi besarnya biaya beli kertas adalah 56.250.000 per X. X ini adalah besarnya biaya promosi yang akan kita cari. Kemudian 25% dengan 10% ini kita sederhanakan, keduanya kita bagi dengan 5%, yaitu menjadi 5/2 sama dengan 56.250.000 per X. Lalu nilai ini kita kalikan dengan silang 5x, 5 dikali X sama dengan 5x, kemudian 56.250.000 dikalikan dengan 2. Kalau sudah, kedua ruas kita bagi dengan 5, sehingga diperolehlah hasil nilai X sebesar 22.500.000. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa besarnya biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah sebesar 22.500.000. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Sangat mudah bukan untuk mengerjakan soal semacam ini? Ya, triknya cukup gunakan perbandingan senilai. Masih dengan tipe soal yang sama, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika untuk jumlah buku tertentu, penerbit membayar sebesar 30.600.000 untuk biaya cetaknya, maka berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan royalti buku tersebut? Nah, besarnya untuk biaya cetak ini adalah sebesar 20%. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan royaltinya? Royaltinya yang harus dibayarkan adalah sebesar 15%. Sama seperti tadi, kita menggunakan perbandingan yang senilai. Biaya cetaknya adalah 20% per biaya royaltinya adalah 15%. Sama dengan 30.600.000 per X. X adalah biaya dari royalti yang akan kita cari. Keduanya kita sederhanakan dengan dibagi 5% sehingga diperolehlah nilai sebesar 4/3%. Kemudian kita kalikan silang. 4 dikali X sama dengan 4X, kemudian 30.600.000 kita kalikan dengan 3. Kalau sudah, kedua ruas kita bagi dengan 4 sehingga diperolehlah nilai X sebesar 22.950.000. Jadi besarnya biaya royalti yang harus dibayarkan perusahaan adalah 22.950.000. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Berikut, manakah pengeluaran yang dapat membentuk sudut 108 derajat? Nah, kalau kita tuliskan, nih, satu lingkaran penuh seperti ini, besarnya adalah 360 derajat. Nah, yang diminta di dalam soal ini hanya sebesar 108 derajat. Sehingga untuk mengerjakan soal ini, ya kita cukup membandingkan nilai sudut yang diminta dibagi dengan total besarnya sudut secara utuh, yaitu 360 derajat. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, 108 derajat per 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan 100%. Dari mana dapatnya 100%? Nah, satu lingkaran penuh ini, satu diagram penuh ini, masing-masing nilainya mulai dari royalti sampai transportasi, kalau nilai persennya kita jumlahkan itu adalah 100%. Itu ini 15% ditambah dengan 20%, tambah 25%, tambah 30%, tambah 10%, dan 10% ini kalau kita jumlahkan adalah 100%. Jadi 108 ya
per 360 derajat kita kalikan dengan 100%. Kemudian 108 derajat per 360 derajat ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 36, sehingga diperolehlah nilai sebesar 3/10. Lalu kita tadi kalikan dengan 100%, ini nolnya dari 100 sama 10 ini bisa kita coret ya, sehingga yang tersisa adalah 30%. Lalu di antara biaya-biaya ini, manakah yang besarnya 30%? Nah, kalau kita cek dulu mulai dari opsi yang A, biaya jilid dan biaya transportasi. Biaya jilidnya 30% tambah transportasi 10%, yaitu 10%, berarti bukan yang A. Lalu yang B, biaya cetak dan biaya pembelian kertas. Biaya cetaknya adalah 20% tambah biaya beli kertas yang adalah 25%. Maaf, ini harusnya 45% ya, ini juga bukan. Kemudian biaya cetak dan biaya promosi. Biaya cetaknya berapa? 20% ditambah biaya promosinya 10%, yaitu kalau kita jumlahkan sebesar 30%. Sesuai ya sama angka yang kita peroleh di atas ini, yaitu 30%. Sehingga jawaban yang tepat ya pengeluaran yang apabila dijumlahkan membentuk sudut 108 derajat adalah biaya cetak dan biaya promosi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih seputar diagram lingkaran lagi. Banyaknya siswa peserta ekstrakurikuler SMA Merdeka adalah 600 siswa. Ditunjukkan dalam diagram lingkaran berikut. Berapakah banyak siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola? Nah, yang ditanyakan itu hanya peserta sepak bola. Tapi ketika kita lihat lagi, ternyata sepak bolanya ini belum diketahui berapa persennya. Maka untuk mengetahui besarnya persen dari sepak bola ini, ekstrakurikuler sepak bola maksudnya, caranya adalah dengan mengurangkan 100 dikurangi dengan 9%, kurangi 16%, kurangi 23%, kurangi 30%. Atau simpelnya gini, 9% tambah 16% tambah 23% tambah 30%. 9 tambah 16, 25, 25 tambah 30, 55 tambah 23 adalah 78. Maka untuk mencari besarnya persen dari peserta sepak bola ini adalah mengurangkan 100 dikurangi dengan 78. Sehingga diperolehlah nilai sebesar 22%. 22% ini kalau kita tuliskan sama artinya dengan 22/100. Kemudian 22/100 ini kita kalikan dengan 600. Kenapa dikalikan dengan 600? Ya karena tadi total siswanya adalah 600 siswa. Maka ini nolnya semuanya kita coret. 600 bagi 100 adalah 6, sehingga 22 dikalikan dengan 6 itu adalah 132. Jadi, banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola adalah 132 siswa. Jawabannya yang C. Oke, dari soal nomor 1 sampai 4, apakah masih ada yang dibingungkan? Seandainya kalian ada yang masih dibingungkan atau masih ada yang belum dipahami banget nih, kalian bisa tulis apa yang kalian bingungkan atau kendala kalian di kolom komentar. Dan ini ada soal, silahkan kalian coba kerjakan, kemudian nanti jawabannya silahkan dituliskan di kolom komentar. Kenapa ada soal latihannya ini? Ya tujuannya untuk mengecek seberapa besar tingkat pemahaman kalian. Kalau kalian tadinya sudah paham, nggak ada kendala tuh nomor 1 sampai 4, otomatis bisa dong mengerjakan soal latihan ini. Oke, demikian tadi pembahasan soal SNBT penalaran matematika. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami oleh adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.